wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi ba'alimi fi darin amin wa al-musta'adin alim amin walidin walidikum bil anqal. Qauluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang yu'luna ay yahlifuna. Nah, ini kan kemarin ayatnya pembahasan masih seputar tentang sumpah ya. Dilanjut lagi perkembangan ya, daripada pembahasan sumpah selanjutnya. Nah, jadi ada kasus misal seorang suami bersumpah. Ya, ada seorang suami bersumpah. Bersumpahnya apa? Nah, ini yang dibahas di ayat ini. Ya. Ai wal alyatu ay al yamin. Kalimat yu'luna itu maknanya al yamin, sumpah. Wal muradu, dan yang dimaksud minal ayati daripada ayat ini, al yaminu ala tarki watil mar'ati. Sumpah untuk tidak mau berhubungan dengan istrinya lagi. Ya, jadi suami mungkin marah ya kepada istrinya, lalu dia berucap sumpah, demi Allah saya tidak mau berhubungan lagi dengan kamu. Qala Qatadah, maka kata Imam Qatadah, kanal ilau, ada sumpah semacam ini ya, sumpah untuk tidak mau melakukan hubungan dengan istrinya lagi. Tolakon, itu jatuhnya cerai. Li ahlil jahiliyah, untuk masa orang-orang jahiliyah ya, untuk orang-orang pada masa jahiliyah. Wa qala Sa'id bin Musayyab, kana dzalika min dirari ahlil jahiliyah. Sumpah tersebut ya, sumpah untuk tidak mau berhubungan dengan istrinya itu merupakan diror. Ya, memberi madorot, bahaya kepada istri yang dilakukan oleh orang-orang masa jahiliyah. Karena rojul, ya, konsepnya adalah seorang suami, karena rojul, si lelaki itu, la yuhibbu imra'atahu, dia sudah tidak cinta kepada istrinya. Wala yuridu, tapi dia juga tidak ingin an yatazawwajaha, menikahi kepada istrinya, ghairuhu, orang lain. Ya, jadi statusnya menjadi gantung. Dia tidak mau menceraikan istri, tapi dia tidak cinta kepada istrinya. Dia tidak rela istrinya menikah dengan orang lain. Nah, ini status istrinya kan kasihan. Ya, itu namanya diror. Memberikan madorot kepada istri namanya itu. Ya, memberikan madorot kepada sang istri. Fayahlifu, maka ketika konsepnya si suami tidak cinta kepada istrinya, ya, dia bersumpah an la yakrubaha abadan. Dia tidak mau mendekati istrinya selamanya. Dia tidak mau mendekati istrinya lagi selamanya. Fayatrukuha, maka si suami meninggalkan istri. La ayyiman waladata ba'lin. Statusnya enggak jelas. Tidak disebut janda, juga tidak disebut punya suami. Disebut janda ada suaminya, disebut bersuami tapi suaminya enggak mau sama dia lagi. Ini jadi kasihan. Wa kanu alaihi fil ibtida'il Islam. Maka para orang-orang zaman itu pada awal-awal Islam masih seperti itu. Ya, masih melakukan perbuatan semacam ini. Bersumpah untuk tidak
mendekati kepada istrinya. Kalau jengkel kepada istrinya, sudah tidak cinta lagi kepada istrinya, dia akan berbuat semacam ini. Fadaraballahu, maka menetapkan Allah Ta'ala lahu bagi suami ajalan waktu tempo fil Islam, di dalam masa Islam. Waktalafa, dan berbeda pendapat ahlul ilmi, para ulama, fihi, di dalam temponya. Fadhahaba, maka berpendapat aksaruhum, kebanyakan ahli ilmu, ila annahu, bahwasanya keadaan, in halafa, jika ada suami bersumpah, an la yakruba zaujatahu, dia tidak mendekati istrinya abadan, selamanya. Ya, berarti kan selamanya itu kan nggak ada batas toh. Ya, itu nanti dibatasi sama ulama, nggak bisa begitu. Nggak bisa kita menganggapnya selamanya. Lah kalau dia bersumpah tidak mendekati istrinya selamanya, sampai kapan nanti status istri ini? Gantungnya itu. Ya, kan kasihan. Ya, kalau status istrinya apa? Menggantung. Ya, jadi harus ada batasnya, kata ulama. Berapa? Kalau dia menyebut selamanya itu bagaimana? Ausama mudatan, atau menentukan masa temponya. Ya. Saya tidak mau mendekati istri saya selama 5 tahun misalnya, 3 tahun. Nah, ini ada mudahnya, ada masanya, ya, ada tempo waktunya. Nah, ini bagaimana kalau statusnya begini? Ya, kalau dia apa? Bersumpahnya itu ada waktunya, ya, ada menunjukkan waktunya. Yakunu, adanya si suami, ya, muwalian, berpaling. Fala yata'arradu lahu, maka dia tidak mendekati qabla mudhi arba'ati asyurin, sebelum berlalu 4 bulan. Wa ba'da mudhiha, dan setelah berlalu 4 bulan, yuqafu, akan di-stop. Wa yu'maru bil fai'i, dan akan diperintahkan untuk kembali kepada istri, rujuk, au bitolaki, atau diceraikan. Ba'da mutalabatil mar'ati, setelah menuntut, meminta, bertanya kepada si istri. Ya, jadi Islam membatasi orang apabila bersumpah tidak mau mendekati suami, mendekati istrinya dalam masa selamanya, atau tidak mendekati istrinya dalam masa 5 tahun, 4 tahun, 1 tahun misalnya, maka tidak sampai 1 tahun sama ulama itu harus disuruh kembali, yaitu 4 bulan. Ketika 4 bulan, suami ditanya, kamu mau balik kepada istrimu atau mau cerai? Nggak bisa, setahun itu nggak bisa ditunggu. Jadi harus selesaikan 4 bulan. Wal fai'u, maka fai' itu maknanya huwa rujuk. Rujuk amakolahu, dari apa yang dia katakan, bilwati, dengan cara dia menjima istrinya. In qadaro alaihi, jika dia mampu atas jima. Wa ilam yakdir, kalau dia tidak mampu, misalnya lokasinya jauh, misalnya suaminya lagi pergi ke luar negara gitu ya. Fabil qauli, maka dengan kata-kata. Falam yafi, maka ketika di masa 4 bulan suami tidak mau rujuk, walam yutalik, dan tidak menceraikan, tolako alaihi sultan wahidatan, maka yang akan menceraikan sultan, penguasanya, ya, pemimpin di daerah situ, KUA lah kalau di sini. Maka si KUA menjatuhkan cerai satu kepada istrinya, ya, jadi tolak. Wadhahaba, dan bermadhab ilal wukufi, kepada wukuf. Wukuf itu vakum. Bada mudhil muddati, setelah berlalunya masa. Siapa yang berpendapat harus vakum? Umar wa Utsman wa Ali wa Abu Darda wa Ibnu Umar. Qala Sulaiman bin Yasar, adraktu bid'ata asyar, aku mendapati belasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yaqulu,
Mereka semua berkata biwakfil maul, ya, biwakfil muwalli, ya, atau muwalla. Dengan wakofnya statusnya gantung bagi wanita yang disumpahi sama suaminya, yang tidak mau dijima oleh suaminya tadi, yang suaminya bersumpah. Wa ilahi, dan kepada pendapat ini dhahaba bermadhab Sa'id bin Jubair wa Sulaiman bin Yasar wa Mujahid wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala ba'du ahli ilmi idza madat arba'atu asyhur, jika berlalu 4 bulan taqa'u tergantung alih atasnya talqatun ba'inatun, tolak ba'in. Wa wa qalu Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa bihi qala Sufyan Asari wa ashabur ra'yi. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa Zuhri taqa'u talqatun rajiyatun, jatuhnya bukan tolak ba'in tapi tolak raj'i. Walau halafa, jika suaminya bersumpah an la yata'aha, untuk tidak menjimaknya si istri, aqalla min arba'ati asyurin, di bawah masa 4 bulan, la yakunu, ya, walayan, maka dia tidak dijatuhi, tidak statusnya tidak dimasukkan kepada si istri yang disumpahi oleh suaminya. Bal huwa, akan tetapi, ya, halifun, dia hanya seorang yang bersumpah saja. Faida wati'aha, maka jika si suami kemudian menjima istrinya qabla mudhiyi tilkal muddati, sebelum berlalunya masa waktu 3 bulan itu, tajibu, maka wajib alaihi kafaratul yamin, wajib kafarah sumpah. Walau halafa, jika si suami bersumpah ala yata'ahu, untuk tidak menjima istri arba'ata asyurin, selama 4 bulan, la yakunu mulian, maka tidaklah menjadi suami itu seseorang yang bersumpah, indaman yakulu bil waqfi, di sisi ulama yang mengatakan itu gantung, statusnya wakaf, vakum. Pada mudhil muddati, setelah berlalunya masa 4 bulan. Li'anna baqa'al muddati, karena tetapnya masa, tersisanya waktu, syartun, itu menjadi syarat lil waqfi, bagi wakafnya. Wa subutil mutalabati, dan tetapnya tuntutan bil fai'i, untuk kembali, awit tolaki, atau tolak, waqad maddatil muddatu, maka berlalulah masanya. Wa indaman la yakulu, dan menurut orang yang tidak mengatakan bil waqfi, yakunu mulian, maka suami jatuhnya itu bersumpah. Wa yaqau talaku, dan terjatuh apa tolak, bimudil muddati, dengan berlalunya masanya. Wa muddatul ila'i, dan masanya bersumpah itu kapan? Arba'atu asyurin, adalah selama 4 bulan. Fi hakil hurri, di dalam haknya wanita yang merdeka. Wal abdi, dan budak, jami'an, semuanya statusnya sama. Sama-sama 4 bulan. Indah Syafi'i rahimahullah ta'ala. Li'annaha, karena sungguhnya masa duribat ditetapkan limaknan, untuk makna yarji'u, yang kembali, ila tob'i, kepada naluri. Kenapa 4 bulan itu ditetapkan? Karena naluri wanita ketika tidak dijima 4 bulan itu dia tersiksa. Ya, jadi batas wanita tidak dijima itu 4 bulan itu adalah penyiksaan. Maka karena 4 bulan itu sudah berat ketika tidak dijima, maka dia itu diberi batas sekian itu tadi. Kalau memang kamu tidak suka lagi dengan istrimu, biarkan dia cerai, biar dia mungkin nikah dengan orang lain. Jangan dibiarkan selama 4 bulan tidak dinafkahi, begitu ya. Wa huwa qillatu sabril mar'ati anizauj. Ya, yaitu apa? Selama 4 bulan itu sedikitnya kesabaran seorang istri, ya, anizauji, dari suaminya. Fayastawi, maka akan menjadi sama hukum 4 bulan di sini al-hurru wal abdu, karena yang dilihat bukan karena status budak atau wanita merdeka, tapi yang dilihat adalah status alami seorang wanita itu ketika tidak dijima selama 4 bulan dia merasa tersakiti. Maka dibatasi itu, kata Imam Syafi'i. Wa inda Malik rahimahullah ta'ala, dan menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala wa Abi Hanifah, tatanasafu muddatul unnati birriqi. Nah, tata nasafu menjadi sama, menjadi adil gitu ya. Al-muddatu, masanya, menjadi adil masanya, ya. Masa unnah. Unnah itu apa? Tidak mampu menahan nafsu. Ya, birriki, dengan, ya, perbudakan. Ghairu anna inda Abi Hanifah, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, tata nasafu birikil mar'ati itu menjadi tidak sama, menjadi sama, menjadi
ya, menjadi sama rata birikil mar'ati dengan perbudakannya seorang wanita. Wa inda Malik birikiz zauji, dan menurut Imam Malik dengan keperbudakannya si suami, kama qala fi thalaq. Ya, intinya ginilah, ya. Al-Qur'an membatasi wanita misal statusnya digantung oleh suami. Ketika suaminya bersumpah tidak mau menjima istrinya, itu dibatasi maksimal 4 bulan. Kenapa kok 4 bulan? Karena itu maksimal batasan si istri kuat menahan nafsunya. Sebenarnya mungkin istri diam saja, mungkin wanita diam saja ketika tidak dijima. Ya, tapi namanya naluri orang, pasti dia punya kebutuhan. Maka Al-Quran membatasi, ya kasihan. Kalau kamu biarkan dia statusnya gantung selama 4 bulan, nah dia menunggu-nunggu suami, tapi suaminya nggak datang-datang, nggak mau ketemu dia lagi, itu namanya penyiksaan batin kepada istri. Maka harus dibatasi, tidak boleh dibiarkan terus-terusan terjadi. Gitu. Qauluhu ta'ala, tarabbusu arba'ati ashur. Hai intidaru arba'ati ashur, tarabus maknanya menunggu ya. Wa tarabus atasabut wa tawakuf. Tasabut itu memastikan. Wa tawakuf atau menahan diri. Fa'in fa'u ay roja'u, jika si suami kembali menarik anil yamini dari sumpahnya. Bilwati dengan menjima istri. Fa'in Allah ghafurur rahim, karena Allah Ta'ala itu ghafurur rahim. Ay wa idha wati'a, jika si istri menjima, kharaja, jika suami menjima istrinya, kharaja maka keluarlah suami anil ila'i dari sumpahnya. Watajibu maka wajib alaihi bagi si istri, bagi si suami, kafaratul yamini, kafarah sumpah. Inda aksari ahli ilmi, menurut kebanyakan ahli ilmu. Wa qala al-Hasan wa Ibrahim, berkata Imam Hasan dan Imam Ibrahim, wa Ibrahim an-Nukhai wa Qatadah la kafarata alaih. Tidak ada kafarah bagi suami. Li'an Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala wa'ada menjanjikan bil maghfirati dengan ampunan. Faqala fa innallaha ghafurur rahim. Wadhalika, dan demikian itu inda aksarin, menurut ulama banyak, fi isqatil uqubah, itu di dalam menggugurkan hukuman, la fil kafarati, bukan menggugurkan kafarah. Walau kala, seandainya suami berkata li zaujatihi, kepada istrinya, ya, ada suami ngomong ke istri, in qarrabtuki fa abdi hurun au sirti tolikon. Kalau aku mendekati kamu, fa abdi hurun, maka budakku saya merdekakan. Au sirti tolikon, atau kamu menjadi terceraikan. Au lillahi alayya, atau bagi Allah wajib atasku itku robokobatin, memerdekakan budak, au saumun, atau wajib puasa, au sholatun, atau sholat, fahuwa mulin, maka si suami statusnya bersumpah. Lianal mulia, karena orang yang bersumpah, menyalzamu amrun bil wat'i, wajib baginya perkara untuk menjima. Wa yuqafu, dan akan digantung statusnya ba'da mudhil mudati, setelah berlalunya masa. Fa in fa'a, kalau dia kembali, yaqa'u tolaku, terjadi tolak, awil itku, atau terjadi merdekakan budak, al mu'allaq bihi, yang digantungkan bihi dengan jima. Wa inil tazama, jika dia menetapkan fi dhimmati, di dalam tanggungannya, talzamuhu, maka wajib kafaratul yamini, mengkafarai sumpahnya, fi qaulin, dalam ucapan. Wa fi qaulin, dan di dalam ucapan, yalzamuhu, wajib untuknya, maltuzima, yang diwajibkan fi dhimmati, dalam tanggungannya, minal iktaki, daripada memerdekakan, wassolati, dan puasa, wasaum, salat dan puasa. In azamu talaqo, ay haqqaquhu bil iqa, jika suami memutuskan menceraikan istri, fa innallaha sami'un alim, Allah mendengar, Allah mengetahui biniyatihim, dengan niat mereka para suami. Wa fihi dalilun, maka di dalam ayat ini terdapat dalil ala annaha, bahwasanya si istri la tutalaku, itu tidak diceraikan, ba'da mudil muddati, setelah berlalunya masa 4 bulan. Malam yutallik hazaujuha, selama dia tidak diceraikan oleh suaminya. Gitu ya. Li'annahu syarata fihil azma, karena di dalamnya Allah Ta'ala mensyaratkan harus ada azam dari sang suami. Artinya gini,
Ketika suami bersumpah, demi Allah saya tidak mau mengkumpuli kamu selama 5 bulan. Ya, maka kan syariat hanya membatasi 4 bulan. Syariat hanya membatasi 4 bulan. 5 bulan tidak dianggap, yang dianggap 4 bulan. Maka ketika umur 4 bulan lewat, usia 4 bulan lewat, usia masa 4 bulan lewat, suami itu harus membatalkan sumpahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjima istri. Ya. Kalau tidak mau menjima istri tetap, maka suami harus menentukan cerai atau tidak cerai. Ya. Tapi walaupun terlewat masa 4 bulan, tidak otomatis diceraikan. Tidak. Tapi harus nunggu keputusan dari suaminya. Paham ya? Jadi dengan berlalunya waktu 4 bulan, itu otomatis cerai itu tidak terjadi. Cerai hanya terjadi ketika suami meniatkan cerai. Gitu ya. Qauluhu ta'ala fa innallaha samiun alim fadalla ala annahu yaqtadi masmu'an. Maka menunjukkan ayat ini menuntut konsekuensi masmu'an, harus kata-kata masmu', kata-kata yang didengarkan. Wal qaulu huwa alladhi yusma', maka kata-kata itulah yang didengar. Maksudnya apa? Syaratnya suami harus mengatakan kata-kata cerai. Kalau suami menceraikan istri ya cerai. Kalau sudah lewat 4 bulan. Tapi kalau suami tidak berkata apa-apa, tidak ngomong cerai, tidak apa-apa, cuma diam aja, istri belum diceraikan. Masih gantung statusnya ya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu, wanita yang diceraikan. Ay al mukhallayatu, yakni yang dikosongkan, min hibali azwajihinna, dilepaskan dari tali ya, ikatan suami-suami mereka. Ya, artinya tolako itu melepas ikatan tali, aslinya begitu. Makanya di dalam pernikahan disebut akadun nikah, akad nikah. Akad itu artinya membuat simpul tali ikatan. Itu namanya akad nikah. Maka ketika simpul tali dibuka, itu namanya tolako, menceraikan, gitu ya. Ya tarabasna, yang tadirna mereka para wanita menunggu bi anfusihina, dengan diri mereka, salah satu kuru, 3 kali kuru. Fala yatazawwajna, maka tidak boleh menikah itu para si istri. Wal kuru, artinya kuru itu apa? Jam'u qar'in, mislu far'in, seperti wazan far'in. Fa'lin ya. Jam'uhu al-qalil akru, jamak qalil akru, wal jamul kasir akro. Wa talafa ahlul ilmi, maka berbeda pendapat ahli ilmu fil kuru, tentang makna kuru. Wa dhahaba jama'atun, maka bermadhab jamaah ila annaha, bahwasanya kuru al-haidu adalah haid. Wa huwa qaulu Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Wa bihi qala Hasan wa Mujahid wa ilaihi dhahabal Auza'i wa Sauri wa ashabur ra'i. Wa taju, dan mereka berhujah bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata lil mustahadhah, untuk wanita yang istihadah. Da'i salata, tinggalkanlah salat, ayyama aqra'ika, pada hari-hari haidmu. Wa inna ma tada'ul mar'u as-salata, dan sesungguhnya meninggalkan wanita kepada salat, ayyama haidiha, itu pada hari-hari haidnya. Wa dhahaba jama'atun, jadi artinya gini, wanita yang diceraikan dia harus menunggu 3 kali haid baru dia boleh nikah dengan orang lain. Gitu ya. Dia harus apa? Menunggu 3 kali haid baru dia boleh menikah dengan orang lain. Iddahnya, selesainya iddah dengan berlalunya apa? 3 kali haid. Gitu loh. Maka sebelum mengalami 3 kali haid, dia tidak boleh menikah. Dia dalam masa iddah. Wadhaba jama'atun, dan bermadhab lagi satu kelompok ulama ila annaha, bahwasanya kuru itu artinya al-adhar, 3 kali suci dari haid. Sebenarnya ya sama aja sih. Ya namanya orang haid pasti kan ada sucinya. Tidak mungkin haid terus-terusannya kan. Ya 3 kali haid atau 3 kali suci itu waktunya ya sama, perkiraan 3 bulan. Ya kalau rutin. Ya pasti itu aja terjadinya waktunya. Wa wa qalu Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Umar wa Aisyah wa qulil fuqaha as-sab'ah wa Zuhri wa bihi qala Rabi'ah wa Malik wa Syafi'i. Wa taju, dan mereka berhujah bi anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu lamma talaqa imratahu, tatkala beliau menceraikan istrinya, wa hiya haidun, dan istri itu sedang haid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Berkata Nabi kepada Sayyidina Umar, murhu, perintahkan anakmu itu, fal yuraji'ah, supaya dia merujuk istrinya, hatta tadhura,
sampai si istri suci dari haid. Summa insya'a, lalu kemudian jika dia mau amsaka menahan istri, wa insya'a, kalau dia mau talaqo, dia ceraikan. Qabla an yamassa, sebelum menjima istri. Fatil kal iddah, itulah yang namanya iddah. Allati amarallah, yang Allah perintahkan an yutallaqa, untuk diceraikan laha, untuk iddah an-nisa'u, para wanita. Fa akhbara, maka Allah kabarkan, anna zamanal, maka Nabi mengkhabarkan, anna zamanal iddati, bahwasanya zaman iddah, masa iddah itu huwa atuhru, yaitu masa suci. Wa min jihatil loghati, dari arah bahasanya, qaulu syair, fa fi kulli amin anta jashimu ghazwatin tasuddu li aqsaha azima azaika muwarisatin malan wa fil hayyi rifatan lima do'a fiha min kuru'i nisaika. Wa arada bihi, yang dimaksudkan dengan syair itu, annahu kana, bahwasanya suaminya keluar, karena yahruju, keluar, ilal ghazwi, kepada perang. Walam yaghsani sa'ahu, dan tidak menjima istrinya. Fatadi'u, maka hilanglah akra'uhunna, masa sucinya mereka. Innama tudayya'u, masa sucinya disiakan, bisafari, dengan ditinggal pergi. Zamana tuhri, ketika masa suci. La zaman al-haidati, bukan zaman haid. Maka dari pengambilan bahasa dalam syair menandakan bahwa kuru itu artinya masa suci, bukan masa haid. Wa faedatul khilaf, dan faedah khilafnya, manfaat perbedaan ini tadharu, nampak. Fi anal muttadata, bahwasanya wanita yang iddah, idza syara'at, jika wanita mulai fil haidati, mengalami haid, asalisati, yang ketiga, tangqadi, maka akan habis iddatuha, masa iddahnya, ala qauli man, menurut ucapan ulama, yaj'aluha, yang menjadikannya quru' adharon, adalah masa suci. Wa tahsibu, dan dia menghitung baqiyata tuhri, sisa masa sucinya, alladzi waqa'a fihi tolak, yang di dalam masa suci terjadi tolak, Quran, sebagai satu qara'. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, idza ta'anatil mutallaqatu fiddam minal haidati salisah, apabila wanita, ya, to'ana, ya, to'ana itu menusuk, bisa mencela, ya, bisa. Fidami, darah, minal haidati, dari haid asalisat, yang ketiga, faqad bari'at, maka sungguh wanita itu telah terbebas minhu, darinya. Wa bari'at, dan si istri terbebas minha, dan si suami terbebas dari si istri. Istri terbebas dari suami, bari'a, si suami, minha, dari istri. Wa man dhahaba, dan barang siapa bermadhab ila annal aqra'a, bahwasanya lafat aqra' itu hiya al-haidu, adalah haid, yaqulu, maka berkata, la tangqadi, tidak habis iddatuha, masa iddahnya, malam tadhur, selagi dia tidak suci, minal haidati salisa, dari haid yang ketiga. Wa hadzal ikhtilafu, dan perselisihan ini, min haitsu, dari segi anak isbal qur'i, bahwasanya nama quru' yaqau, itu terjadi ala tuhri, atas masa suci, wal haidi, dan haid, jami'an, semuanya. Yuqalu, maka dikatakan aqra'atil mar'atu idza hadat, bisa juga disebut aqra'a, wanita itu mengalami qara'. Apa makna qara'? Hadat, yakni haid. Wa aqra'at, makna yang aqra'at juga bisa makna idza tahurat, yakni suci. Fahiya mukri'un, maka si istri makri'un, adalah orang yang suci dari haid. Waqtalafu, dan para ulama berselisih fi aslihi, pada asal usulnya. Faqala Abu Amr bin Ala wa Abu Baidah, huwa qara' itu al-waktu, adalah waktu, limaji'i syai'i, untuk datangnya sesuatu, dhahabi, dan hilangnya sesuatu, atau perginya sesuatu. Yuqalu, maka dikatakan secara bahasa, roja'a fulanun liqur'ihi wa liqari'ihi, yakni si fulan kembali liqari'ihi, ai liwaktihi, kembali kepada waktunya. Alladzi yarji'u, yang dia kembali fihi, di dalam waktu. Wa hadza qari'ur riyah, ini adalah qari'ur riyah. Apa maknanya? Waktu hububiha, yakni waktu hembusan angin. Qala Malik bin Haris al-Hudali, karihtul aqra bani Salil idza habbat liqari'iha riyah. Makna qari' di dalam syair ini adalah
ay waktiha. Wal qara maka qara yasluhu itu sah atau layak lil wajhaini untuk dua cara. Lanal haid karena orang haid ya'ti li waktin itu datang untuk satu waktu. Wa tuhru dan masa suci misluhu sama, ada datang ada masa waktunya. Wakila dikatakan huwa minal qar'i wa huwa ala habsu, yaitu maknanya habas menahan atau wal jam'u atau menggabungkan atau mengumpulkan. Taqulul Arabu berkata orang Arab, ma qara'atina qata salan qatu ay lam tadumma rahimuha ala waladin. Yakni onta itu tidaklah mengandung rahimnya kepada anak. Wa minhu qaraitul ma'ah. Bisa juga qara itu dari qaraitul ma'ah, terambil dari kata-kata qaraitul ma'ah. Maknanya fil mikra wa ya al-haudu ay jama'tuhu, yakni maknanya menggabungkan atau mengumpulkan. Bitarki hamziha dengan meninggalkan huruf hamzahnya qara. Fal qara'u maka kalimat qara' hahuna intinya qara' di sini tuh banyak makna gitu ya, banyak makna. Tapi makna-makna qara' dari sekian banyak maknanya, ulama itu mengerucut kesimpulannya kepada dua hal. Ya, quru' itu qara' bisa bermakna masa haid, qara' juga bisa bermakna makna suci dari haid. Intinya itu saja sih. Kalau di sini pembahasan panjang itu hanya soal perbedaan bahasa dan pengambilan asal usul kalimat qara itu terambil dari kata-kata apa. Ya, pertama yang paling kuat, qara maknanya haid. Kedua, qara maknanya suci dari haid. Qara ketiga maknanya adalah waktu. Qara yang keempat maknanya adalah menghimpun. Jamaah ya, mengumpulkan. Fal qara' hahuna maka kalimat qara' di sini ihtibas sudami tertahannya darah wajtima'uhu dan terkumpulnya darah. Fa'ala hadza maka menurut pendapat ini yakunu tarjih adanya apa tarjih penguatan fihi kepada fihi di dalam qara' lituhri untuk makna suci li'annahu karena sesungguhnya masa suci yahbisudam itu menahan darah wa yajma'uhu dan mengumpulkannya. Wal haidu sedangkan haid yurkhihi itu adalah mengkendurkan wa yursiluhu dan melepaskan darah. Wa jumlatul hukmi maka jumlah hukumnya fil iddadi di dalam iddah. Intinya kesimpulannya iddah itu bagaimana hukumnya? Anal mar'ata bahwasanya seorang istri idza kanat hamilan, jika istri itu hamil, fa iddatuha maka iddahnya istri biwat ilhamli dengan melahirkan. Sawa'un waqa'atil furqa bainaha, baik terjadinya cerai itu antaranya istri wa baina zauji dan antara suami bitolak yakni dengan cerai hidup au bil mauti atau cerai mati. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah taala wa ulatul ahmali ajaluhunna yadhana hamlahunna dan wanita yang hamil ajaluhunna waktu mereka ajal mereka ya yakni ajal iddahnya masa iddahnya ayyadna hamlahunna yakni dengan cara mereka melahirkan fa'ilam takun hamilan kalau dia tidak hamil nadoro maka melihat in waqa'atil furqatu jika terjadi perceraian bainahuma antara suami istri bimauti zauji dengan kematian suaminya fa'alaiha maka wajib bagi istri anta'tadda untuk dia beriddah bi arba'ati asyurin wa asrin yaitu selama 4 bulan 10 hari. Jadi ingat ya, iddah itu ada macam-macamnya. Ada iddah yang tidak dicerai ada iddah yang tidak hamil. Inilah catatnya kesimpulannya ya. Ya, satu apa? Tidak hamil. Kalau tidak hamil itu berapa? 3 kali suci atau haid. Ya. Kedua, iddahnya wanita hamil. Itu apa? Lahiran. Ya, ketika kelahiran, iddahnya selesai. Cerai hamil itu 2. Cerai hidup, cerai mati. Ketiga,
tidak hamil, ya, cerai mati. Cerai mati berapa? 4 bulan 10 hari. Gitu. Jadi itu pembagian-pembagiannya ya. Ini tidak hamil berarti ini cerai hidup, ya, cerai hidup. Itu 3 kali sucian atau 3 kali haid. Sedangkan hamil, mau dia suaminya masih hidup, mau dia suaminya sudah mati, intinya kalau lahiran dia selesai dari iddahnya. Ketiga, tidak hamil tapi mati suaminya, maka ini nunggu 4 bulan 10 hari. Iddahnya begitu ya. Nanti ada lagi iddahnya wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, atau wanita yang belum disentuh, yang tidak dijima suaminya. Wa ulatul ahmali, dan wanita yang hamil, ajaluhunna, yakni masa iddahnya mereka, an yadhna hamlahunna, ya, yakni ini yang wanita hamil masa iddahnya adalah lahiran. Walladzina yutah wa fa in lam takun hamilan nadhara. Kalau wanitanya tidak hamil, dia lihat in waqa'atil furqatu bainahuma, jika terjadi perceraian antara suami istri bimauti zauji, dengan matinya suami, fa'aliha, maka wajib bagi istri anta'tadda, untuk dia beriddah bi arba'ati asyurin wa asrin, itu tadi ya, 4 bulan 10 hari, itu cerai mati. Sawa'un mata zauju qabla dukhul, baik matinya suami sebelum menjima istri, au ba'dahu, atau setelah menjima istri. Wa sawa'un kanatil mar'atu mimman tahid, baik wanita itu yang sudah haid, aula tahid, atau yang sudah menopause, yang tidak haid lagi. Kalau nenek-nenek 50 tahun itu sudah enggak haid lagi, 60 tahun sudah enggak haid lagi. Tetap dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Liqaulillahi ta'ala, ini dasarnya ayat. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Adapun suami-suami yang meninggal di antara kalian, lalu suami yadaruna azwajan, suaminya meninggalkan istri, yatarabbasna, maka istri menunggu, bi anfusihinna, menunggu dengan diri mereka, arba'at asyurin wa asran, selama 4 bulan 10 hari. Wa in waqa'atil furqatu, lalu ada hukum lagi. Jika terjadi perceraian bainahuma, antara suami istri, fil hayati, masanya hidup, cerai hidup. Ya, kita simpelkan kita sederhanakan dengan kata-kata cerai hidup. Nadhara, maka dilihat, fa in kana talaqu qabla dukhul, kalau cerainya itu sebelum jima biha, dengan istri, fala iddata alaiha, maka tidak ada iddah bagi istri. Liqaulillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, misalnya nih baru akad nikah, selesai akad nikah, ngelihat wajah istrinya nggak cocok, cerai aja lah saya, nggak jadi. Ya, baru akad nikah itu, belum bulan madu, belum malam pertama, baru akad nikah, siangnya gitu cerai. Nah, ini bagaimana? Min qabli antamasuhunna, sebelum disentuh kan, sebelum jima kan. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada iddah bagi istri barusan yang diceraikan itu. Ya, langsung nikah lagi boleh itu istri, kan nggak ada iddahnya. Ya, misalnya mumpung Pak Mudin, mumpung Pak Mudin itu ya, penghulunya itu belum pulang. Kamu ceraikan saya, udahlah saya nikah sama orang lain aja. Mumpung Pak penghulunya belum pulang, mumpung tenda hajatannya belum dibongkar, mubazir ya kan, udah pesen catering, nikah aja lagi, nggak masalah. Nggak ada iddahnya kok. Gitu ya. Jadi langsung nikah saat itu juga. Baru dicerai sama suaminya, nikah lagi dengan orang lain. Nah itu sah-sah saja. Karena nggak ada iddahnya. Wa in kana ba'da dukhul, tapi kalau sudah dijima, ya,
Nadoro, dilihat dulu, dia melihat dulu. Ingka natil mar'atu miman lam tahid. Kalau wanitanya yang tidak haid lagi, menopause namanya ya. Qattu, tidak haid sama sekali. Au balagot fil kibar, atau usianya tua banget, 60 tahun. Ya, ini sinal ayisat. Ya, ayisat itu wanita yang menopause, tidak haid lagi. Fa'iddatuha, maka iddahnya si wanita salah satu asyurin 3 bulan. Biqaulillahi ta'ala, wallai ya'isna minal mahidi, wanita yang putus asa dari haid, minisaikum, dari istri kalian. Ini retabtum, jika kalian ragu-ragu, ya, karena keburu dijima itu, akhirnya ragu-ragu, ini nanti bisa hamil atau enggak nih. Ya, walaupun misal wanitanya sudah enggak haid, tapi udah dijima nih. Nah, tahu-tahu hamil kan gimana? Nah, maka itulah, untuk menghindari keraguan, maka ditunggu 3 bulan. Fa'iddatuhuna salah satu asyurin, wala ilam yahidna, sedangkan wanita yang tidak haid sama juga 3 bulan. Gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi ada berapa wanita yang diceraikan itu? Ya, jadi ada 4 ya. Pertama, ini cerai hidup, tidak hamil, tapi sudah dijima. Ini normal ya, wanita normal. Nomor 1 ini apa? Normal, dia haid. Maka harus ditunggu 3 kali suci dari haidnya. Kedua, hamil. Kalau hamil, bebas. Mau cerai hidup, mau cerai mati, intinya lahiran. Paling gampang iddah itu wanita hamil. Ngitungnya gampang. Udah nunggu anaknya lahir, selesai. Ketiga, tidak hamil tapi mati suaminya, maka ditunggu 4 bulan. Keempat, apa? Tidak haid. Tidak haid, ya. Maka kalau tidak haid apa? 3 bulan. Oh, 5 ya. Ada lagi, tidak dijima. Ya, tidak dijima ya. Maka apa? Tidak ada iddahnya, kosong iddahnya. Ya, jadi klasifikasi pembagian wanita-wanita yang dicerai itu ada 5 ya. Tidak hamil tapi sudah dijima, itu 3 kali suci. Hamil, nunggu lahiran. Tidak hamil, nunggu 4 bulan, 10 hari ya, cerai mati. Tidak haid, ditunggu 3 bulan. Tidak haid ini bisa karena tua ya, menopause ya. Nah, tidak dijima, langsung cerai saat itu juga, itu tidak ada iddahnya. Ya, 5 ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.